Halo guys, welcome back to Koko 2KD channel. Hari ini tanggal 11 jam 10, oke. Kebetulan tanggal 14 itu Koko mau pergi ke Semarang. Jadi Koko lagi mau upgrade pengereman sesuai dengan judul yang Koko taruh di atas, oke. Nah, Koko akan memberikan racikan kepada kalian pengeremannya apa aja yang perlu diganti. Selain kalian harus mengganti BBK. Karena seperti yang kalian tahu, BBK itu kan mahal. Oke, ada yang 20 jutaan, ada yang 40 jutaan kalau yang benar-benar ori dan baru kayak gitu guys. Nah, bahkan mungkin ada 50 jutaan loh. Tapi kan sayang ya kalau misalnya mobil kalian contoh masih kayak mobil Koko ini kan masih stage 1. Oke, mungkin stage 2 juga masih aman dengan racikan yang akan Koko kasih ke kalian ini guys. Mau tahu? Pertama adalah ini guys. Tapi sebelum ganti ini ya, yang pertama itu kalian harus ganti rotor dulu. Rotor itu Koko ada beli mereknya dari Brix, oke. Sebenarnya Brix itu ada dua macam guys. Ada yang street buat daily use, ada juga yang competition. Tapi yang Koko beli itu yang competition ya. Kebetulan rotornya sudah dikirim ke tempat bengkel, nanti Koko janjian ke sana. Jadi Koko nggak bisa menunjukkan ke kalian, oke? Nah, di Brix Competition itu dia mampu menahan panas hingga 1000 derajat Celcius guys. Jadinya udah sangat bagus guys. Yang dimana kalian tahu rotor itu kan berputar ya. Di saat kalian pergi jauh atau kalian menjalankan kencang, pasti kan panas tuh si rotor tersebut. Tapi kalau misalnya bawaan standarnya itu tidak mampu menahan seperti itu, gitu guys. Jadi kalau misalnya mobil kalian sudah di-upgrade, sudah di-remap, sudah ganti knalpot, apapun itu ya, intinya mesin kalian sudah di-upgrade, itu wajib diganti guys. Kalau misalnya kalian pakai piringan standar yang nggak ada ininya, kalau yang Koko beli ini kan yang slot ya, ada jadi slot gitu ya. Jadi ada sebenarnya Brix ini ada dua guys, ada yang drill dan slot, ada yang slot aja. Nah, yang competition itu yang slot. Tapi kalau misalnya yang drill dan slot itu yang tadi Koko bilang buat yang daily use namanya street. Kayak gitu. Cuma daya menahan panas itu juga nggak terlalu bagus sebagus yang competition. Jadi yang competition itu adalah yang top of the line-nya guys. Kayak gitu. Oke? Nah, kenapa Koko ambil yang Brix competition juga? Itu karena bahannya sudah high carbon. Ya. Kayak misalnya rotor-rotor yang mahal guys. Contohnya merek Dixel, terus Endless yang kalian tahu ya. Itu kan harganya udah belasan juta. Nah, di Brix Competition ini sudah pakai bahan yang sama guys, high carbon, dan dijamin pasti lebih bagus. Gitu guys ya. Kedua, kalian harus ganti ini guys. Ini apa? Ini kampas. Ya. Kampas kan yang kalian tahu banyak ya. Ada kampas merek A, B, C ya, yang Koko nggak bisa sebutin. Intinya banyak. Nah, ini kampas merek Nexter ya, yang lagi bagus banget di sekarang ini ya. Yang Koko ambil ini ada yang Pro. Jadi ini juga ada dua macam. Ada yang Pro, ada juga yang MU spec. Oke, yang ini Pro spec, ada juga yang MU spec. Yang MU spec itu warna merah. Warna merah itu ya sama kayak tadi rotor. Dia yang buat biasa, buat street. Dia cuma mampu menahan panas kurang lebih 500 derajat Celcius. Tapi kalau yang Koko beli ini, yang Pro spec, itu mampu menahan panas itu 600 derajat Celcius. Sama kalau misalnya kalian lagi jalan, lagi ngebut, kalian sering keluar kota, ini bagus guys. Gitu guys. Nah, yang tadi juga itu made in Thailand. Nah, tapi made in Thailand dia menggunakan teknologi Jepang. Jadi sudah pasti bagus guys. Oke. Koko juga punya lagi nih. Ada lagi nih guys, satu lagi guys. Racikan satu lagi. Selain kalian sudah mengganti rotor, terus kalian sudah mengganti kampas rem kalian dengan Nexter, kalian harus ganti ini juga dong. Ya. Ini adalah selang rem Hell. Oke. Nah, selang rem Hell ini ya, kebetulan Koko dapetnya warna biru guys, karena
tadinya mau warna merah, cuma Koko nggak dapet lah, intinya Koko dapet cuma warna biru. Tapi nggak apa-apa karena nggak terlalu kelihatan. Nah, di selang ini sudah braided guys, ya sudah braided. Braided itu yang uliran-uliran kecil gini lah, ya. Ini tuh sudah braided dan bahannya tuh baja. Seperti yang kalian tahu, kalau yang standar bagian sininya, ya kalau kalian mengerem kan ini bagian yang memuai. Jadi kalian lagi ngebut terus tiba-tiba hard braking, ini tuh suka panas. Nah kalau baja itu kan anti panas gitu guys, jadi nggak gampang panas, cuma lebih awet gitu guys ya. Dia lebih awet dan ukuran ini lebih kecil. Ukuran ini lebih kecil ketimbang yang standar. Jadi otomatis lebih bagus. Dari ketiga brand ini, rotor, terus kampas rem, selang Hell ya. Ini Koko sudah mencari racikannya dari sekian banyak forum, dari sekian banyak yang Koko cari. Dari upgrade pengereman tanpa harus membeli BBK yang mahal itu, oke. Tiga ini sudah lebih dari cukup guys. Jadi untuk tanggal sekarang, tanggal 11, nanti tanggal 14 Koko pergi ke Semarang, itu akan jauh lebih aman harusnya, oke? Tapi kan Koko belum tahu nih, karena kan Koko juga belum pernah pasang, oke? Dan hari ini Koko lagi mau on the way ke Tangerang Serpong untuk memasang ketiga alat ini, ya. Dan kita akan lihat setelah itu reviewnya seperti apa, oke? Tanpa basa-basi lagi, kita let's go ke Serpong guys. Nah guys, jadi sekarang ini Koko lagi melakukan perjalanan menuju Tangerang Serpong, ya. Kenapa akhirnya Koko memutuskan untuk mengganti pengereman atau mengupgrade pengereman? Karena setelah Koko remap dan ganti knalpot, otomatis kan HP-nya jadi bertambah ya. Kecepatan di mobil Koko kan jadi lumayan bertambah gitu, walaupun nggak cepet-cepet amat sih sebenarnya. Nah, cuma kemarin pas terakhir pasang knalpot, Koko tuh merasanya tuh kayak pas kenceng ngerem itu agak getar guys. Padahal Koko baru ganti kampas, ya kampas remnya asli Toyota lah. Terus kok bisa getar gitu kan. Nah, dan kebetulan juga tanggal 14 ini Koko mau pergi ke Semarang, jadi lebih aman ya Koko upgrade aja daripada nanti kenapa di jalan lagi ngebut, lagi kenceng, lagi senggang atau lagi apa, tiba-tiba Koko rem hard braking, jadinya malah berabe gitu. Karena bener-bener berasa banget getarnya guys. Jadi kayak emang kayaknya sih kalau misalnya mau dipaksain bisa aja, masih bagus gitu. Kampasnya masih tebel, piringannya juga kalau Koko lihat tuh juga masih oke lah. Karena mobil ini jujur aja masih 59.000 km guys. Jadi sebenarnya belum ada yang perlu diganti apa-apa, masih bagus gitu. Cuma kemarin ngerasanya mungkin karena sudah di-upgrade tadi, jadi pas kita kenceng, kita ngerem ya itu agak goyang-goyang dikit aja gitu. Walaupun sebenarnya kemarin tuh Koko pengennya sih BBK supaya mengejar penampilan juga kayak gitu. Cuma setelah di research lagi ya kok kayaknya belum perlu banget gitu. Jadi dengan budget jauh di bawah BBK, mungkin bisa setengahnya lebih ya, dengan budget cuma sekitar 7 juta lah ya. Ya kalian udah bisa upgrade pengereman gitu guys. Oke guys, jadi Koko lagi mau menuju ke Serpong. Koko sudah janjian dengan bengkel yang ada di sana. Kebetulan rotor Koko juga sudah di drop di sana, ya. Jadi nanti kita akan lihat hasilnya gimana. Oke, stay tune guys. Oke guys, jadi sudah sampai. Kita lihat dulu yang standarnya kayak gimana ya. Nanti biar bisa ada perbandingannya. Oke, let's go. Oke, jadi ini piringan yang standarnya ya, rotor yang standarnya ya. Nah, ini yang Koko bilang nih, masih bagus sih sebenarnya.
Guys, Koko masih di Tangerang Serpong ya. Dan Koko batal pasang. Ya, jadi Koko padahal sudah janjian di bengkel tersebut. Janjian tadinya jam 10 pagi. Tiba-tiba di WA bilang mundur jam 11. Oke. Koko ikutin. Koko datang on time jam 11. Pas datang ternyata dia lagi menghandle satu mobil dan Koko disuruh nunggu kurang lebih 2-3 jam. Bayangin guys, buat apa janjian jam 11 kalau misalnya emang harus menunggu lagi. Dan sedangkan Koko juga udah bilang kalau misalnya Koko jam 2 itu mau pergi lagi. Wah, ini benar-benar gak bertanggung jawab sih. Bengkelnya sih benar-benar gak bertanggung jawab. Koko cek juga di Google, ternyata Koko lihat reviewnya itu juga kacau. Ownernya itu tidak kompeten, tidak bagus dalam melayani customer. Padahal Koko bayar jasa pasang segala macam, Koko bayar. Kayak gitu guys. Udahlah, akhirnya sekarang Koko lagi mau ke Jakarta aja. Koko cari pasangan bengkel di Jakarta aja yang lebih kompeten. Nggak tahu hari ini atau besok keburunya, nanti Koko update lagi ya. Lagi bete guys. Oke, see you guys, tungguin aja. Halo guys, sekarang di hari besokan ya, di hari Sabtu tanggal 12 jam 8. Koko harus pergi lagi ke bengkel buat masang rotor, selang rem, sama kampas rem. Ya, ke bengkel, cari-cari yang di Jakarta aja deh. Karena kemarin abis ketemu bengkel yang geblek banget. Koko udah appointment jam 11. Pas datang on time, ternyata dia baru megang mobil orang lain. Dia nggak sabaran ternyata mau cuan. Gitu guys. Ternyata pas kemarin Koko posting di Instagram tentang kekesalan Koko, ya, ternyata teman-teman Koko yang sesama car enthusiast, terutama yang di Serpong juga rumahnya, ternyata bengkel tersebut sudah terkenal dengan keburukannya. Kayak gitu guys. Ya Koko sih belum sebutin bengkelnya apa ya, cuma ada beberapa dari teman Koko juga di Instagram sudah tahu bengkel, bengkel ini, bengkel ini. Itu mah udah biasa karena di Google juga udah ketahuan banyak bintang 1 gitu kan, yang menandakan kalau misalnya ownernya bla 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 lah. Pokoknya ya Koko nggak perlu sebutin lah ya. Oke, lupain itu semua. Pokoknya sekarang jam 8, Koko lagi on the way ke bengkel ya, bengkel yang di Jakarta aja. Koko udah appointment lagi. Semoga kali ini benar, tapi harusnya sih benar ya, karena bengkel ini udah terkenal banget, terkenal dan udah banyak cabang. Tapi cabangnya bukan cabang untuk bengkel juga, melainkan cabang yang lain. Ada workshop, ada car wash, ada pokoknya banyak deh kayak gitu guys. Oke. Ikutin aja, nanti Koko kabarin lagi kalau misalnya sudah sampai di lokasi. Oke guys, sudah dikerjain ya, bannya sudah dibuka. Nah, ini nanti before-nya ya, udah lumayan banyak karat juga sih nih, banyak karat, tapi masih tebal lah, masih oke. Satunya juga udah dibuka. Masih bagus sih, masih tebal. Oke, cuma ya gitu, bawaan standarnya pasti tidak bisa menahan panas seperti yang aftermarket, contohnya yang kayak Brix itu ya. Nah, nanti kampas remnya juga diganti, kampas remnya bawaan orinya juga, kayak gitu guys. Nanti kita lihat pas ini dibuka, dibongkar. Nah, sama satu lagi selang rem yang dapat di hel kan ada 3 ya, berarti kan satu kiri sana, ini kanan, nanti yang satu lagi di bagian belakang buat rombolnya. Itu guys. Nanti sekalian Koko mau buka juga bagian belakangnya supaya dicek perlu diganti nggak nih kampas ini dengan kondisi 50.000 km. Cuma kemarin katanya
kalau tromolnya Toyota itu badak guys, ampasnya. Cuma ya nggak tahu. Nanti kita lihat aja, oke? Nah, sama kemarin kan kalian belum lihat ya brakesnya kayak gimana ya. Nih, kau kasih lihat. Nah, ini dia brakesnya. Jadi yang aku ambil itu brakes competition series ya. Nih, jadi minimal tuh harus beli 2. Dia sudah berbahan high carbon ya. Yang kayak kau kemarin bilang, ini udah bagus banget guys. Nih, tuh. Ya. Dia ukurannya standar, sama dengan standarnya. Ya. Ini cakramnya, ini sudah high carbon. Ini udah yang the best deh. Pokoknya racikan yang kau kasih ini udah the best ya. Kalian boleh coba. Yang punya Fortuner VNT atau mobil apapun itu, kalian boleh coba resepnya. Ya, minyaknya kau pakai yang Brembo. Ini ampasnya, ini selang hell. Udah, 3 ini aja dulu. Mungkin habis 7 jutaan daripada kalian beli BBK. Coba untuk stage 1, ya udah, ini udah lebih dari cukup. Kecuali kalau kalian pengen gaya. Kalau pengen gaya ya ini nggak akan bisa terlalu berubah banyak ya. Cuma ke fungsionalnya aja kayak gitu guys. Nah, ini tadi kan udah dibuka guys. Ini kampasnya dia. Masih bagus banget. Karena ini mobil emang jarang banget dipakai. Dari terakhir di servis itu paling cuma naik gak nyampe 10.000 km. Tuh, masih bagus, masih tebel. Ini 4 pot. Masih bagus sebenarnya. Dilumasin dulu dong guys, biar licin ya. Oke guys, siap dipasang. Oke, sebelah kanan udah selesai guys. Pemasangan rotor brake competition. Berikut dengan kampasnya ya, brake padnya dari Nexter. Tinggal nanti pasang selang L-nya aja. Oke, sekarang lagi pemasangan yang sebelah satunya. Habis itu selang, belakang juga selang, selesai. Nanti kalau tes hasilnya gimana. Tapi ini sih rapat banget sih guys, tuh rapat banget. Belum tahu sih kok karakternya gimana, apakah lembut, apakah sekali injek langsung gigit. Nah, itu nanti Koko akan review ke kalian ya. Kebetulan besok Koko mau ke Semarang, nanti Koko akan review perjalanan panjangnya itu gimana. Apakah enak, smooth, atau ya sama aja kayak standar. Tapi kayaknya sih nggak mungkin. Oke guys, sebelah kiri juga sudah terpasang guys. Tinggal pasang selang helnya aja. Oke. Nah, ini bagian belakangnya nih. Masih bagus ya mas? Masih Bagus ya? ada ampas. Nah, ini masih bagus ternyata, kampasnya masih tebal. Cuma bagian handremnya aja paling itu bisa disetting biar lebih gigit pas di handrem. Soalnya pas turunan di handrem itu dia ikut turun. Berarti dia kurang gigit aja. Cuma perlu disetting aja kalau buat handremnya. Oke guys, jadi udah selesai pemasangannya, brake padnya, rotornya, selangnya juga. Ya, Koko pakai yang Hell. Ini yang competition, itu brake pad dari Nexter. Udah selesai yang kanan, sebelah kiri maksudnya, sama yang sebelah kanan juga udah selesai. Oke. Nanti tinggal satu lagi bagian belakang, nanti akan Koko review untuk hasilnya gimana. Oke, tungguin aja guys. Oke guys, jadi udah hampir 3 jam akhirnya selesai juga, sudah turunin juga. Kita lihat hasilnya sebentar, kita lihat.
emang nggak terlalu kelihatan ya kalau misalnya cuma ganti rotor dan kampas rem sama selang hel ya. Tapi nanti bertahap, nanti kalau misalnya dikasih rezeki akan Koko ganti BBK yang sesungguhnya. Oke, kita bayar dulu ya. Oke guys, jadi udah selesai. Nanti kita akan review singkat aja ya, kita review singkat perubahannya apakah signifikan atau enggak dengan yang standar. Oke, kita coba guys. Oh iya, informasi buat kalian, total biaya jasanya itu dikenakan totalnya segini ya, 499.500 ya, 500.000 lah ya. Tuh kelihatan nggak? 500.000 itu dihitungnya sebagai servis rem ya, kalau nggak salah, servis rem. Oke, kayak gitu guys. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita cobain hasilnya gimana, apakah oke atau enggak. Let's go. Oke guys, kamera sudah disetting. Kita coba atur-atur dulu kursinya, baru kita jalan. Oke, let's go guys. Yang pertama Koko rasain itu empuk sih. Remnya empuk sih, tapi dia travelnya tuh nggak terlalu jauh. Kalau yang bawaannya kan masih jauh ya, jadi kalau bawaannya tuh agak sedikit dalam ya. Kalau yang ini dia kita injek sedikit itu langsung rem ya, cuma ini kan masih pelan. Nanti kita cobain pas lagi bawa agak kencang terus kita agak rem ya. Ini masih digang soalnya. Cuma yang pasti tadi pas Koko pasang oke, jauh lebih oke ketimbang yang kemarin di Serpong ya guys. Yang di Serpong tuh abal-abal kayaknya itu bengkel abal-abal, nggak bisa memanage waktu. Akhirnya Koko pasang di Jakarta. Emang sih lebih mahal, cuma ya nggak apa-apa lah, daripada nungguin. Kan besok juga Koko lagi mau pergi ke Semarang juga, jadi Koko harus upgrade remnya dulu sebelum pergi. Sekalian nanti akan Koko kasih videonya ke kalian road trip to Semarang guys. Oke, dari konsumsi bahan bakar, dari fungsi remnya ini dan lain-lainnya. Kita lihat aja, seru-seruan aja videonya nanti. Oke, sekarang sudah di jalan besar. Mari kita agak injak sedikit. Wow, barang di belakang lagi curus semua. Oke. Feel-nya sih empuk ya. Jadi nggak yang langsung direm disenggol dikit kejut langsung rem gitu, nggak kayak gitu. Soalnya ada yang kayak gitu dan nggak terlalu suka kok kalau kayak gitu. Soalnya agak ngagetin. Jadi kalau misal kayak gitu ngagetin dan bikin mual ya. Nah, kita coba lagi ya. Kalian boleh nih cobain racikannya kalau misalnya kalian punya mobil yang gede ya, entah mobil Fortuner, entah mobil Pajero, entah mobil apapun itu ya. Racikan dari Koko adalah satu rotor ya, rotornya kalian boleh pakai yang Brix Competition ya kalau mau yang lebih bagus ya, sama
kompasnya atau brake padnya kalian ganti yang Nexter. Nexter itu bagus, tapi pakai yang top of the line-nya juga, yaitu yang Pro Series. Oke, yang Prospect. Nah, sama selangnya kalian ganti yang selang Hell. Udah 3 racikan itu aja. Kalian ganti itu aja. Ya, terutama buat mobil gede yang seperti ini yang sudah di-upgrade remap, knalpot. Oke. Jadi bisa dibilang stage 1 lah. Boleh lah kalian upgrade tanpa harus mengeluarkan uang mungkin 20 juta sampai 50 juta ya, kayak BBK gitu ya, yang ori, bener-bener original, anti KW-KW. Kalau yang belasan Koko saranin jangan deh, karena takut ada masalah apa-apa, yang jualan pasti nggak akan mau tanggung jawab dong, gitu guys. Nah, dengan racikan yang tadi Koko kasih tadi itu 3 itu, kalian cuma butuh mengeluarkan uang cuma 7 juta aja. 7 juta aja guys. Udah 7 juta kalian dapat rem yang proper gitu loh. Soalnya teman Koko kalau nggak salah mesinnya tuh udah diganti turbo, diganti apa, di-upgrade segala macem, pakai racikan ini. Oke aja, bagus gitu, ngerem gitu loh guys. Jadi safety first ya, upgrade pengereman sebelum kalian otak-atik mesin guys. Itu udah paling nomor 1 deh guys, yang kalian harus racik, yang kalian harus ubah. Modifikasi pertama itu adalah rem. Kalau kalian mau upgrade ke mesin, remap aja itu hitungannya sudah upgrade mesin ya, karena akan tambah kecepatan kalian tuh akan bertambah. Apalagi kalau mobil kalian besar, kenceng, remnya masih standar, waduh, ya hati-hati aja. Kecuali kalau misalnya kalian dari sini menuju ke tempat yang dekat sehari-hari, nggak jauh ya, mungkin masih aman. Kayak kemarin sebenarnya rem Koko itu juga nggak apa-apa sih. Piringan masih tebal, kampas masih tebal, selang juga masih bagus ya, masih nggak apa-apa sebenarnya. Cuma karena besok Koko mau pergi ke Semarang, jadi ya Koko upgrade aja untuk kedepannya juga lebih aman. Itu aja sih sebenarnya. Oke guys, vlog Koko untuk kali ini itu aja, untuk upgrade pengereman si Kudo ya. Thank you for watching ya. Terima kasih banget buat kalian sudah menonton video vlog kali ini. Jangan lupa subscribe, comment, and like video ini. Kalau nggak suka boleh dislike. See you for the next video. Bye.